Alhamdulillah wassalamu Muhammad ibn Abdillah wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa walah. Amma ba'du, insyaallah kita akan bahas bab luqathah. Ini mungkin sudah hampir habis ini kitabul muamalatnya. Bab luqathah bil isnadil muttasili ila al-imam al-hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah qala an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi tamratin fit tariq faqala laula anni akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha, muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika Rasulullah lewat di jalan kemudian melihat ada sebiji kurma fit tariq, di jalan. Faqala, kemudian beliau bersabda, laula anni akhafu an takuna minas shadaqah, kalau aku tidak khawatir, tidak takut rasanya ini adalah dari sedekah, la akaltuha, maka aku akan memakannya. Maka ini mengajarkan pada kita hati-hati, jangan asal comot, ada di pinggir jalan nemu sesuatu diambil. Sekarang kan banyak orang bikin konten apa, lihat orang duitnya jatuh diinjak, disuruh minggir nggak mau, kaki orangnya pergi diambil. Tidak seperti itu dalam Islam. Secara hukum, orang yang menemukan sesuatu maka wajib mengumumkannya jika dia ingin mengambilnya. Kalau tidak, ya, menghindari sesuatu yang syubhat itu lebih baik. Menghindari sesuatu yang syubhat itu lebih baik. Kalau memang ingin mengambilnya, maka kewajibannya harus dipenuhi, yaitu mengumumkannya, ya, mengetahui apa ciri-cirinya semuanya. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Ini membicarakan tentang luqathah, itu artinya apa? Barang temuan. Kalau orang menemukan suatu barang, maka apa yang harus dia lakukan dalam Islam? Yang pertama apa tadi? Jika ingin membiarkannya, ya, tidak mengambilnya, maka yang seperti itu orang akan terlepas dari tanggungan, ya, maka itu yang lebih baik. Kalau orang tersebut ingin mengambilnya, ingin memilikinya, maka dia harus mengumumkannya, ya. Ini adalah hak-hak yang harus dipenuhi. Ada sebagian orang, ini Ustadz saya nemu kemudian langsung saya masukkan kotak amal. Nggak bisa kayak gitu, harus diumumkan. Meskipun niatnya bagus, maka caranya apa? Diumumkan dulu. Ada yang merasa kehilangan, ya kalau nggak ada, sekiranya sudah cukup, nggak ada orang-orang yang lalu lalang ke situ, kecuali orang-orang tertentu saja, maka apa? Kemudian dimasukkan ke kotak amal. Meskipun niat dari awalnya baik, tapi caranya itu harus, ya, dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada dalam Islam. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalahu 'anil luqathah. Ada orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang luqathah. Faqala i'rif ifasaha wa wika'aha, ketahuilah bungkusnya dan tali pengikat bungkusnya. Kalau dulu dibungkus kemudian diikat tali, kalau sekarang kan apanya? Solasi. Nah, kalau zaman dulu kan diikat tali, dibungkus kain kemudian diikat tali. Summa arifha, kemudian umumkan sanatan selama 1 tahun. Fa in jaa sahibuha, kalau datang pemiliknya maka dia yang berhak atas barang tersebut. Wa illa fasya'nuka biha, kalau tidak maka kamu boleh
memiliki barang tersebut, memakai barang itu. Ya. Dengan catatan jika sudah dipakai barang tersebut, ya, maka kalau seandainya ada pemilik aslinya datang mengakui itu barang punya dia yang sudah hilang, maka dia wajib menggantinya kalau itu sudah habis, menggantinya dengan yang sama, ya, atau mengganti dengan harganya. Qala fadalatul ghanam. Bagaimana kalau yang hilang itu kambing? Qala hiya laka aw li akhika aw li dzib. Ya, itu seperti itu tadi, bisa kamu manfaatkan dengan syarat apa? Diumumkan. Kemudian atau ya kamu biarkan saja, ya, karena itu punya orang lain, ya, dan bisa jadi nanti jadi mangsa bagi serigala atau binatang buas lainnya kalau dibiarkan. Ya, kalau ya, ada orang ingin memiliki barang tersebut, maka harus diumumkan selama 1 tahun. Qala fadhallatul ibil. Bagaimana kalau yang hilang unta? Qala ma laka walaha ma'aha siqa'uha wa hida'uha taridul ma' wa ta'kulu syajar hatta yalqaha rabbuha. Ya, kalau yang hilang unta, ya biarkan saja ini. Kata Nabi, dia bisa, unta itu kan kuat, enggak seperti kambing. Kalau ada binatang buas bisa lawan. Ya, dan juga punya lebih bertahan lama unta untuk hidup, ya, dan bisa mendatangi air, kemudian memakan tanaman, ya, sampai ditemukan kembali oleh pemiliknya. Ya, ini adalah salah satu di antara hukumnya. Namun kalau seandainya orang tersebut ingin mengambilnya kemudian mengumumkannya, maka boleh juga. Cuman yang lebih afdal ini adalah dia biarkan saja, karena hewannya itu adalah hewan yang bisa bertahan hidup sendiri. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man awa dhallatan fa huwa dhallun man lam yu'arrifha. Rawahu Muslim. Artinya orang yang melindungi, ya, memberi penjagaan, perlindungan kepada hewan yang hilang, maka kemudian dia ingin memilikinya atau memanfaatkan hewan tersebut tanpa mengumumkannya, fa huwa dhallun, maka orang tersebut sudah tersesat, ya. Malam yu'arrifha, selama dia tidak mengumumkannya. Kalau diumumkan kemudian tidak ada yang mengakui, itu baru yang dibolehkan. Wa an Iyad bin Himar radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada luqatatan falyushhid dhawai adlin wal yahfaz ifasaha wa wika'aha. Orang yang menemukan barang temuan maka hendaklah menyaksikan, ya, atas barang tersebut 2 orang yang adil, kemudian menjaga dan mengetahui ciri-cirinya. Ifasaha itu bungkusnya, wika'aha talinya, thumma la yaktum wa la yughayyibu, dan tidak menyembunyikan, ya, tapi diumumkan. Fa in jaa rabbuha, kemudian kalau datang pemiliknya, fa huwa ahaqqu biha, maka dia, pemiliknya itu yang lebih berhak atas barang tersebut. Wa ila fa huwa malullahi yu'tihi may yasha, maka kalau tidak, maka baru dibebaskan, ya, bagi orang tersebut untuk bisa memilikinya selama kalau tidak ada orang yang mengakui telah kehilangan barang tersebut. Rawahu Ahmad wal arba'atu illa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Huzaimah
wa Ibnul Jarudi wa Ibnu Hibban. Wa an Abdurrahman ibni Utsman At-Taimi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an luqatatil haj, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang mengambil barang hilang dari orang yang melakukan haji. Ya, kecuali dengan syarat tadi itu harus diumumkan. Wa anil Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala la yahillu dzunabin minas siba' walal himarul ahli. Yang tidak halal orang memakan hewan yang memiliki taring. Ya, hewan yang bertaring itu hukumnya haram dimakan. Dan juga ya, taring itu kan gigi taring untuk memangsa itu. Seperti apa? Singa, anjing. Hah? Anjing ada? Oh, ada taringnya. Serigala itu. Ada kecil. Ya, karena dia akan makan ini daging itu. Karnivora. Walal himarul ahli, dan juga keledai. Himarul ahli itu keledai. Walal luqata, dan tidak halal barang temuan min mali mu'ahadin, dari harta orang kafir mu'ahad, illa ayyastaghniya anhu, kecuali kalau dia tidak butuh lagi. Rawahu Abu Darda. Kafir mu'ahad itu orang kafir yang dapat jaminan, yang punya perjanjian untuk bisa hidup di negara Islam. Dan itu disebut dengan kafir mu'ahad dalam waktu tertentu. Kalau dia udah pergi lagi kan ada barang atau ada barang yang hilang, yang nggak boleh gitu. Makanya harus dipertanyakan bagaimana terjadi saat itu orang ngambil barang punya orang Cina karena kerusuhan 98 itu kan nggak bisa. Menjarah, mengambil barang yang hilang dari dia saja tidak halal, kecuali kalau diumumkan. Jangan mentang-mentang, lah ini punya orang itu, ketahuan, udah ambil aja gitu, nggak bisa. Ya, tetap harus diumumkan. Ya, itulah terkadang kita terpancing ini emosi, ya, tersulut emosi, sehingga berbuat sesuatu yang malah merusak. Babul faraid, bab faraid, warisan. Faraid itu menjelaskan tentang bagian-bagian dalam waris. Kenapa disebut faraid? Ya, karena itu adalah isinya tentang pembahasan tentang bagian-bagian dalam hukum waris. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqul faraidha li ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakarin, muttafaqun alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berikan bagian-bagian warisan untuk orang-orang yang berhak, ahli waris yang berhak atas bagian-bagian tersebut. Fama baqiya, sisanya, ya, kalau di dalam ilmu faraid disebut asabah, fa wali aula rajulin dzakarin, maka bagi ahli waris laki-laki yang itu mendapatkan asabah, sisanya. Kalau cuma punya ahli waris misalnya siapa, bapak, berarti, dan anak laki-laki, berarti bapaknya dapat 1/6, sisanya buat anak laki-laki. Ya, itu yang lebih banyak. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul muslimul kafira wa la yarithul kafirul muslima, muttafaqun alaih. Orang muslim tidak bisa mewarisi dari orang kafir, ya, sebaliknya orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu
fi bintin wa bintibnin, menjelaskan tentang anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki, wa ukhtin, dan saudari perempuan. Qadha Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ibnati an-nis, bagi anak perempuan mendapatkan separuh harta, walibnatil ibni, dan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki as-sudus, seperenam, takmilatat tsulutain, menyempurnakan menjadi 2/3, setengah tambah seperenam kan 2/3. Wa ma baqiya falil ukhti, selebihnya baru untuk saudari perempuan. Ya, jadi ada orang meninggal, ahli warisnya anak perempuan, cucu perempuan, dan saudari perempuan, maka anak perempuan dapat setengah, cucu perempuan dapat seperenam, kemudian sisanya baru dapat dikasih ke saudari perempuan. Ya, berarti 2/3, sisanya tinggal 1/3 lagi untuk saudari perempuan. Ya. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawarasu ahlu millatain, tidak saling mewarisi dua orang yang saling berbeda agama. Artinya perbedaan agama itu tidak menjadikan seseorang, ya, menghalangi seseorang dari mewarisi harta dari orang lain yang berbeda agama, meskipun itu adalah punya hubungan rahim, ya, hubungan darah. Rawahu Ahmad wal arba'ah wal Tirmidzi wa akhrajahu al Hakim bi lafzi Usamah wa rawan Nasa'i haditsa Usamah bi hadzal lafz. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna ibni mata. Ada orang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, anakku meninggal dunia. Famali min mirasihi, kemudian tidak ada dari ahli warisnya. Faqala laka sudus, kamu dapat seperenam, kata Rasulullah. Falamma walla da'ahu, kemudian ketika pergi, kemudian dipanggil lagi oleh Nabi. Faqala laka sudusun akhar, kamu ya dapat seperenam lagi. Falamma walla da'ahu, ya dapat seperenam tambah seperenam, 2 kali lipat. Berapa jadinya? 2/6, 1/3. Falamma walla da'ahu, kemudian setelah berpaling mau pergi, ya, dipanggil lagi. Faqala inna sudusal akhar tu'matun, ya, 1/6 yang lebih tadi itu adalah tambahan, kata Nabi. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahahahu at-Tirmidzi wa huwa min riwayatil Hasan al-Basri an Imran wa fi sama'i khilaf. Wa an Ibni Buraidah an abihi radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddati as-sudus. Rasulullah memberikan kepada nenek 1/6, nenek orang yang meninggal. Idza lam yakun dunaha ummun, tapi dengan syarat tidak ada ibu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud wa qawwahu Ibnu Adi. Wa 'anil Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khalu warithu man la waritha lah. Khol itu adalah paman tapi saudaranya ibu. Itu tidak termasuk ahli waris. Yang termasuk ahli waris itu adalah paman tapi saudaranya bapak. Ya. Jadi kalau paman saudaranya ibu atau bibi saudaranya ibu tidak termasuk ahli waris. Maka di sini disebutkan al-khalu warithu man la warithalah. Khol atau paman dari ibu itu baru bisa mengambil harta, ya, tapi tidak dengan cara warisan. Ya. Kalau orang yang meninggal sudah tidak punya ahli waris lagi, baru dia berhak untuk mewarisi itu. Selama masih ada ahli waris, ya, maka paman itu terhalang, nggak bisa, karena dia bukan ahli waris. Akhrajahu Ahmad wal arba'ah
siwa Tirmidzi wa hasanahu Abu Zur'at ar-Razi wa sahahahu al-Hakim wa Ibnu Hibban. Wa an Abi Umamah bin Sahl radhiyallahu anhu annahu qala kataba Umar ila Abi Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah wa rasuluhu maula man la maula lah wal khalu warithu man la waritha lah. Artinya harta orang yang tidak miliki waris, ahli waris, maka itu digunakan untuk diberikan kepada yang masih ada hubungan tapi tidak termasuk ahli waris, yaitu siapa? Paman. Contohnya di sini paman tapi dari bibi. Kalau di Indonesia nggak ada bedanya, paman ya, paman bapak, paman dari ibu sama. Kalau di Arab beda. Kalau paman saudara bapak am, kalau paman saudara ibu khol. Kalau di Jawa ada bedanya? Enggak ada. Ada sebagian katanya Pak Le sama Pak D. Sama aja di Jawa. Ya. Nilainya sama Pak. Sama. Pak Le itu perempuan, saudara perempuan. Bule. Iya, Ya. Pak Le sama, cuma Pak Le itu adik. Adik. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza istahalla al-mauludu waritha. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Jika anak lahir dalam keadaan masih hidup, ya dalam keadaan hidup, maka dia berhak mewarisi. Adapun bagaimana kalau masih dalam kandungan kemudian bapaknya udah meninggal misalnya terjadi sesuatu kemudian meninggal, sakit kemudian meninggal, tapi anaknya masih di kandungan, ya, bagaimana itu hukumnya warisan? Ada perbedaan pendapat para ulama. Tapi makanya di sini disebutkan kalau anak itu terlahir dalam keadaan hidup, maka dia berhak mendapatkan bagian dari warisan. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lil qatil min al mirathi syai'. Tidak berhak orang yang membunuh untuk mewarisi sedikit. Rawahu Nasa'i wa Daraqutni wa qawahu Ibnu Abdul Barr wa a'allahu an-Nasa'i wa sawabu waqfuhu ala Amr. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma ahrazal walidu awil waladu fa wali asabatihi man kana. Apa yang dimiliki oleh bapak ataupun anak maka itu untuk asobahnya, ahli waris asobahnya, siapapun itu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnul Madini wa Ibnu Abdul Barr. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wala'u luhmatun ka luhmatil nasab la yubah wa la yuhabu. Rawahul Hakim. Wala itu adalah orang yang pernah memerdekakan budak. Dulu ada budak, dia merdekakan. Setelah itu, setelah merdeka dia jadi orang yang punya harta. Akhirnya meninggal. Tidak ada ahli warisnya, maka yang memerdekakan ini yang berhak mewaris. Itu disebut hak wala itu. Wala ya. Maka ini tidak bisa wariskan kepada orang lain. Dan tidak dijual. Dan tidak bisa bukan diwariskan, tidak bisa dijual atau dihadiahkan kepada orang lain. Misalnya hak wala saya hadiahkan ke Pak Baidowi. Dulu saya memerdekakan Zaid. Kalau Zaid mati, maka yang mewarisi jadi ke Pak Baidowi. Nggak bisa. Ya, tapi untuk saya dan untuk keturunan atau anak yang termasuk ahli waris saya. Wa an Abi Qiladah an Anas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afradukum Zaid bin Thabit akhrajahu Ahmad wal arba'ah wa Abi Dawud wa sahahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban
wal hakim wa u'illa bil irsal. Ya, paling pandai dari sahabat dalam ilmu waris itu adalah siapa? Zaid bin Thabit. Dan Imam Syafi'i itu ijtihadnya banyak sesuai dengan ijtihad dari Zaid bin Thabit. Ya, dulu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali. Ya, tapi di antara kalangan sahabat itu yang paling pandai dalam ilmu waris itu Zaid bin Thabit. Selain Zaid bin Thabit juga adalah ditugasi oleh Rasulullah untuk menulis ditugasi oleh di zaman Abu Bakar oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menulis mushaf pertama. Al-Quran dikumpulkan jadi satu. Ya, dalam penulisan, proses pengumpulan dan penulisan itu yang memimpin adalah Zaid bin Thabit ini. Atau di masa Nabi juga untuk menulis Al-Quran, kan Nabi memerintahkan Al-Quran kepada sebagian sahabat untuk ditulis. Tapi kalau hadis jangan ditulis, supaya nggak campur nanti antara Quran dan hadis. Yang ditulis itu hanya Quran saja. Itu diantaranya Zaid bin Thabit itu yang diperintah penulis, sebagai penulis wahyu di zaman Nabi itu, bukan adapun di zaman Abu Bakar pengumpulan ya Quran, tulisan-tulisan Quran yang terpisah-pisah, ada di sini, ada di sana, dikumpulkan, dijatuhkan, jadikan satu mushaf, itu baru terjadi masa Abu Bakar. Adapun menulis ayat-ayat Quran yang sudah turun ya, sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad itu dilakukan oleh sebagian sahabat. Di antaranya yang paling banyak ya, dalam menulis itu adalah Zaid bin Thabit, karena disuruh langsung, diperintah langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Babul wasaya, bab menjelaskan tentang wasiat. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un, hak seorang muslim yang ingin berwasiat, wasiat dia sebelum dia meninggal, misalnya sampai 2 malam masih hidup, kemudian baru malam ketiga sudah meninggal, maka itu disebut wasiat. Wasiat itu adalah apa yang diucapkan oleh orang yang sudah mendekati kematian atau sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhan atas harta yang dia miliki ya. Maka dalam hadis ini disebutkan wasiahnya itu ditulis ya, ditulis olehnya atau ditulis ya, di hadapan orang tersebut supaya diketahui. Jangan ada yang protes, kalau ini mana buktinya, nanti ahli warisnya nuntut, pasti kan berkurang kalau ada wasiat. Kata Nabi, hendaknya orang yang berwasiat atas harta sebelum dia meninggal ditulis ya. Ditulis oleh siapapun, oleh dia sendiri, kemudian disaksikan kalau bisa ada saksi ya. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ya, kenapa kalau enggak ditulis nanti ahli warisnya enggak terima, enggak ada bukti. Padahal orang ini sudah wasiat, seharusnya itu kan harta untuk wasiat itu dijalankan sesuai wasiatnya. Kalau tidak dijalankan berarti kan nanti akibatnya apa? Orang-orang yang ini mengambil harta tersebut mengambilnya tidak dengan hak. Ya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu annahu qala qultu ya Rasulullah ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li wahidah. Saya punya harta banyak, tapi ahli waris saya cuma anak perempuan satu. Afat atasaddaqu bi thulutsai mali? Qala la. Qultu afa atasaddaqu bi syatrihi? Qala la. Qala afa atasaddaqu bi thulutsihi? Qala ats-thuluts.
Kata Sa'ad ini bertanya kepada Nabi seperti itu, apakah aku boleh berwasiat 2/3 harta? Karena ahli warisnya cuma anak perempuan 1. Kata Nabi tidak. Bisa terhi setengahnya tidak, atau sepertiganya. Baru Rasulullah menjawab as-sulus, was-sulusu katsir, sepertiga. Jadi wasiat itu hanya sepertiga, nggak boleh lebih dari sepertiga. Was-sulusu katsir innaka antadhar warasataka aghniya, kamu meninggalkan ahli warismu berkecukupan, memiliki harta, khairun, lebih baik, min antadharahum alatan, daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, yatakaffafunan nas, minta-minta kepada orang. Muttafaqun alaih. Kalau ada orang yang dibebaskan dalam berwasiat akhirnya dikasih ke orang lain sebanyak-banyaknya, sementara ahli warisnya jadi nggak kebagian, ya, maka Nabi membatasi wasiat itu hanya sepertiga saja dari harta, kecuali ahli warisnya meridhokan, ya, merelakan. Nanti ada pembahasannya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi uftutilat nafsuha wa lam tusi wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am. Muttafaqun alaih wal lafdhu li muslimin. Ini ada orang bertanya kepada Rasulullah, ibuku sudah meninggal dan tidak berwasiat, tapi aku mengira bahwasanya seandainya dia bisa bicara maka akan mensedekahkan dari hartanya. Apakah jika aku mengeluarkan sedekah dengan niat untuk dia, ini sedekahnya ini sedekah dari hartanya itu, dan apakah dia mendapatkan pahala? Rasulullah menjawab na'am. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslimin. Ya, jadi bersedekah, mengeluarkan harta untuk sedekah bagi mayit yang sudah meninggal, itu mayit bisa mendapatkan pahalanya. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith. Nah, ini hadis menjelaskan tentang bahwasanya tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Kalau ahli waris kan sudah punya haknya sendiri. Allah sudah memberikan haknya masing-masing. Maka wasiat itu untuk di luar ahli waris. Kalau ahli waris dapat bagian warisannya. Ya. Maka wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga, tetap 2/3 untuk dibagi di antara ahli waris. Rawahu Ahmad wal arba'atu illa an-Nasa'i wa hasanahu Ahmad wa Tirmidzi wa qawwahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Jarud wa rawahu ad-Darqutni min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa zada fi akhirih illa ayyasha'a al-warathah wa isnadu hasan. Kecuali kalau ya ahli warisnya menghendaki, ya. Jadi misalnya ada orang punya anak 10, yang 9 ini udah sukses, 1 saja, ya nggak ini, dia bapaknya kasihan sama anaknya ini udah sebelum meninggal saya wasiat sepertiga harta saya untuk anak saya ini, ya, karena yang lain semuanya udah sukses, akhirnya apa? Semuanya setuju, nggak apa-apa, kasihan ini adiknya paling bontot. Ya, rumahnya rumahnya itu seandainya dihitung sepertiganya, udah di sini rumahnya dikasih. Maka yang seperti itu baru boleh kalau semua ahli warisnya sudah ridho. Ya. Ya, ini sudah kita pelajari semuanya dalam bab waris, cuma kita bisa mengetahui benar pengambilan dalilnya dari mana. Ya, dari hadis-hadis yang diriwayatkan di sini. Wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah tasaddaqa 'alaikum bi thuluthi amwalikum 'inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum. Rawahu ad-Darqutni wa akhrajahu Ahmad wal Bazzar min hadits Abi Darda wa Ibnu Majah min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu
wa kulluha dha'ifatun lakin qad yuqawi ba'daha ba'dha wallahu a'lam. Ya. Ini masih tentang warisan, tentang wasiat, bahwasanya hanya diperbolehkan sepertiga, kecuali tadi jika ahli warisnya semuanya sudah ridho. Ya, jadi ada dua yang harus perhatikan. Wasiat itu adalah yang pertama sepertiga dari harta, tidak boleh lebih. Yang kedua untuk selain ahli waris. Kalau ada orang berwasiat lebih dari sepertiga atau untuk ahli waris, maka harus dapat ridho dari semua ahli warisnya. Udah mau selesai nih. Wah, ini udah terakhir. Kitabul Wadi'ah an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man udi'a wadi'atan falaysa alaihi dhaman. Orang yang dititipi wadi'an maka tidak ada kewajiban baginya untuk menanggung barang titipan itu jika rusak. Kalau seandainya tidak karena perbuatannya, dibiarin aja di dalam gudang, ternyata rusak, nggak tahu dia, bukan tidak karena kesengajaan, maka tidak wajib untuk mengganti. Akhrajahu Ibnu Majah wa isnaduhu dha'if. Wa babu qasmis sadaqati taqaddama fi akhir zakat wa babu qasmil fai'i wal ghanimati ya'ti aqibal jihad insyaallah taala. Bab penjelasan tentang pembagian zakat sudah ada di bab zakat. Ini kan warisan, wasiat, kemudian pembagian zakat, kemudian qasmus fai'. Pembagian fai', ya, fai' itu adalah harta yang diperoleh oleh orang Islam. Fai', ya, fai' itu diperoleh oleh orang Islam dari orang kafir yang diperangi di negara atau di daerah tempat orang kafir tersebut tanpa ada perlawanan dari mereka. Mereka tidak melawan, tapi mereka meninggalkan saja. Ditinggal, berarti itu udah harta fai' itu. Bukan ghanimah, ya, dibedakan. Kalau ghanimah setelah terjadi peperangan, ya, harta rampasan perang itu yang dibagi, itu disebut ghanimah. Kalau diperoleh udah gratis, nggak pakai perang, mereka udah takut duluan, mendingan pergi, itu disebut apa? Fai'. Ya, maka dibagi itu aja. Maka kalau kita di kitab Mukhtasar itu anan fai' itu, amalu fai'. Ya, diserahkan ke Baitul Mal. Itu bagi harta siapa? Itu orang yang mati dalam keadaan murtad, tidak diwarisi, tidak boleh dibagi warisannya kepada ahli warisnya. Ya, harta itu dihukumi seperti harta fai', diserahkan kepada Baitul Mal. Ya'ti aqibal jihad, ya, nanti akan dibahas setelah bab jihad. Ya. Udah bulan Rajab ini, sebentar lagi udah puasa lagi. Cepat. Ini nanti bab nikah yang panjang juga ini. Bab nikah. Kalau nikah tuh terlewat baru dipelajari. Siapa? Ya kan udah nikah dulu. Oh iya. Buat anak-anak diajarkan buat. Pak Datum. Kenapa ngeliatnya Pak Datum? Kenapa lihatnya Pak Datum? Ya. Aduh, sudah ada. Tanya Haji. Ya. Tutup dulu.